Hey, hello everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di episode pertama di bulan Februari ini. So, sesuai janji Bayu kemarin kita akan membahas soal kesepakatan Andorra tahun 2015. Ini dibahas karena sepertinya banyak fans MotoGP yang mungkin baru ngefans MotoGP 6 tahun belakangan. Mereka belum dapat yang tahun 2015, mungkin dapat tapi itu cuma nonton race-nya sekian race-nya doang gitu. Dan sepertinya yang tahu ini mungkin cuman yang udah bangkotan kali ya, karena itu 6 tahun lalu itu belum tentu kalian sudah layak buat ngerti sebenarnya apa yang terjadi di MotoGP. Jadi kalau ada yang ngerti apa yang terjadi di tahun 2015, biasanya itu angkatannya udah 20 tahunan lebih ya minimal. Ada mungkin malah yang 30-an. So, kesepakatan Andorra ini sebenarnya ada kaitan dengan Sepang Clash 2015. Dan itulah kenapa gue bahas kemarin soal Karma 2015 itu, karena banyak fans yang bilang ini Karma 2015. ABR sendiri mungkin karena banyak yang masih baru-baru terus bilang itu kan cuman karena soal sportivitas aja. Sementara kalau kalian udah bangkotan, kalian tahu itu ada ceritanya. Jadi ini Bayu sebenarnya sempat konfirmasi ke Bebek beberapa tahun lalu, tapi itu bukan 6 tahun lalu sih, beberapa tahun lalu, mungkin 3-4 tahun lalu gitu. Waktu itu Mbak Yu pergi ke winter test kalau nggak salah, pas winter test kalau nggak salah ya. Bebe Vale sebenarnya udah dengar kesepakatan Andorra sendiri itu dilaksanakan di jeda antara seri Eropa dengan seri Asia, waktu itu sebelum seri Motegi. Kesepakatan Andorra sendiri itu sebenarnya ada asalnya. Kita nggak bisa salahin juga. Dorna ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis di KTPS. Sementara visi misi KTPS pada saat itu adalah menjadikan negara S sebagai negara yang unggul di bidang olahraga apapun itu, terutama bila ajang tersebut dipromotori atau diselenggarakan oleh perusahaan yang berbasis di S. Seperti kita tahu, sepak bola negara S waktu itu memang lagi mentereng banget. Dan karena Andorra sendiri berbasis di S, dia juga dapat wanti-wanti itu. Jadi sebenarnya bukan hitam di atas putih sih, pembicaraan antara petinggi-petinggi waktu itu katanya. Nah inilah yang terbawa sampai sekarang, dimana kalau kalian lihat-lihat semua pabrikan pasti punya satu KTPS. Semua pabrikan di MotoGP ya pasti ada satu KTPS, karena memang itu yang menjadi patron mereka, dasar mereka untuk menyelenggarakan olahraga ini adalah untuk membuat KTPS lebih dihargai dan dihormati. Oke? Jadi kesepakatan Andorra itu sendiri adalah perpanjangan dari Nationality Order. Isinya adalah bahwa siapapun nanti yang punya peluang jurdun lebih banyak harus dibantu oleh yang tidak punya peluang jurdun. Jadi waktu itu Marc Marquez sama Jorge Lorenzo latihan di Andorra di jeda race antara seri Eropa dengan seri Asia. Jadi kesepakatannya adalah siapa yang punya peluang untuk jurdun harus dibantu sama yang tidak punya peluang, yang emang udah ketutup peluangnya. Nah waktu itu memang posisinya Marquez lagi antara sisa satu race lagi baru bisa memastikan apakah dia mustahil atau enggak buat jurdun. Itu waktu itu. Jadi waktu sampai seri Motegi itu belum ketahuan. Bebe Vale sendiri katanya udah dengar. Ya, saya udah dengar kok, cuman saya nggak percaya waktu itu karena saya pikir anak ini baik dan anak ini polos dan lah ya ahli drama. Pokoknya waktu itu dia bagus banget kelihatan gitu. Dan menurut dia anak itu berbakat, dan memang sebenarnya waktu itu menurut Bebe Vale ini anak sebenarnya layak buat jadi new icon karena emang dia humble banget, baik banget, bagus banget. Sebenarnya sih itulah menurut para fans Bebe Vale, bahwa sebenarnya di luar dari kejadian Sepang Clash mungkin
Offense Vale masih bisa beralih ke dia, tapi Sepang Class sendiri itu yang memperjelas bahwa sebenarnya ini anak bukan seperti yang terlihat. Robot, yes, gak kelihatan aslinya seperti apa, diatur aja. So, kelihatan itu adalah di Phillip Island, Australia. Itulah cerita awalnya sampai kejadian Sepang Class. Di Phillip Island waktu itu Bebe Vale merasa curiga bahwa Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo sengaja di race. Karena Marc Marquez sendiri sebenarnya nggak perlu merepotkan diri dengan Bebe Vale dan Iannone, dia sebenarnya bisa langsung ngejar Lorenzo tanpa perlu menunggu lap terakhir dulu. Tapi Marquez memutuskan untuk main-main dengan Bebe Vale dan Iannone waktu itu. Iannone sendiri sebenarnya membenarkan. Dia bilang gini, saya sih sebenarnya juga agak aneh, 15 lap loh saya di belakang dia, tiba-tiba dia melambat. Saya nggak pernah menyalip Marquez segampang itu. Dan akhirnya Iannone ribet sendiri sama Marquez, sama seperti Bebe Vale di posisi sebelumnya yang ribet sendiri sama Marquez gitu. Jadi menurut Bebe Vale, ini anak kenapa? Padahal sebenarnya dia sanggup kok ngejar Lorenzo tanpa menunggu lap terakhir waktu itu. Itulah titik di mana kesepakatan Andorra mulai mengumumkan, oh bener nih kayak ini gosip seperti itu. Next, di Sepang waktu itu gue ada sih keributan itu mulai muncul di sesi kualifikasi waktu itu kalau nggak salah ya. Gue duduk di tribun, orang udah mulai pulang karena itu flying lap terakhir kalau nggak salah ya. Bebe Vale ngamuk-ngamuk karena dia lagi nyetak lap, tapi si Marquez seolah menghalangi dia gitu. Marquez sendiri selalu membantah, dia bilang enggak kok, saya fokus sama diri saya sendiri gitu. Saya ingin memperhatikan diri saya sendiri dan saya nggak peduli sama orang. Itu kata Marquez. Tapi menurut Bebe Vale, dia sengaja untuk menghalangi Bebe Vale flying lap waktu itu, karena itu memang Bebe Vale kan andalannya ada flying lap di saat-saat terakhir, dan itu yang dihalangi oleh Marquez. Itu kali kedua Bebe Vale lempar kata bahwa Marquez sengaja menghalangi dia. Nah, yang ketiga itu pas di Sepangnya, race-nya. Jadi waktu itu Pedrosa dibiarin lewat. Masih ingat? Ada kalian yang masih ingat? Pedrosa dibiarin lewat, Lorenzo dibiarin lewat, giliran Bebe Vale dihalangin sama dia. Ngerti? Itulah kenapa ada yang bilang, itu cuma persaingan. Enggak, kalau kalian lihat keseluruhan rangkaian itu sebenarnya ada yang aneh. Itulah kenapa kita bilang ada kesepakatan Andorra. Itu gosipnya, dan memang gak ada hitam di atas putih, tapi emang gosipnya udah beredar. Jadi kurang lebih kalian udah ngerti lah apa yang dinamakan kesepakatan Andorra. See you next time guys. Bye bye.